Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Arifin, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia tahun akademik 2024-2025. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul penerapan sistem ERP SAP pada perusahaan bisnis pertambangan batubara skala besar PTX. Presentasi ini sebagai ujian akhir semester untuk mata kuliah metode research dan penelitian. Baik, saya lanjutkan untuk bab 1 atau pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang, di mana penelitian saya dilatar belakangi bahwa industri pertambangan batubara merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai penyumbang devisa dan sumber energi nasional yang besar. Operasional perusahaan tambang batubara itu sangat kompleks, Pak ya, melibatkan pengerahan infrastruktur yang sangat besar seperti alat berat yang banyak, konsumsi bahan bakar yang tinggi, dan aktivitas logistik yang sangat masif. Jadi tantangan terbesar adalah mengelola seluruh proses tersebut secara efisien dan terintegrasi. Pada prakteknya masih banyak perusahaan tambang yang menggunakan sistem aplikasi satelit yang terpisah-pisah, bahkan belum mempunyai ERP untuk mengelola fungsi logistik, keuangan, hingga sumber daya manusianya. Kondisi ini menyebabkan redundansi data, kemudian lambatnya pengambilan keputusan, serta kesulitan dalam melakukan cost control secara real time. Terlebih lagi, kebutuhan untuk mengelola lebih dari 3.000 karyawan pada perusahaan X, jadi termasuk proses personalia, pengurusan benefit, payroll, cuti, dan roster kerja pada industri pertambangan, memerlukan sistem Human Capital Management atau HCM yang harus terintegrasi. Di sini SAP SuccessFactors hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam satu platform digital yang modern. Jadi ERP SAP menjadi salah satu pilihan yang strategis yang mampu menjawab tantangan di atas dengan menyediakan integrasi antar fungsi bisnis utama. Tidak hanya mencakup logistik dan keuangan, SAP juga mampu menangani proses operasional pertambangan seperti pemeliharaan alat, pencatatan konsumsi fuel, serta pengelolaan proyek secara menyeluruh. Kemudian permasalahan utama yang dihadapi perusahaan pertambangan batubara yang berskala besar adalah keterpisahan sistem aplikasi. Bahkan ada yang masih banyak menggunakan proses manual, pencatatan manual seperti dengan kertas. Hal ini berdampak pada lamanya proses pencatatan, analisa, dan pelaporan dari biaya atau kos. Sistem konvensional ini menyulitkan integrasi data antar departemen dan proses, sehingga proses pengambilan keputusan pun menjadi tidak efisien dan lama. Selain itu, banyak sistem ERP lain yang digunakan oleh beberapa perusahaan pertambangan juga hanya berfokus pada fungsi logistik dan finansial saja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik industri tambang seperti manajemen alat berat, konsumsi bahan bakar, kontrol biaya overhead, maintenance alat, dan lain sebagainya. Di sisi lain, manajemen sumber daya manusia menjadi tantangan besar bagi perusahaan pertambangan dengan jumlah karyawan yang relatif banyak dan proses administratif dari SDM tersebut yang kompleks. Hal ini membutuhkan sistem HCM seperti SAP SuccessFactors agar pengelolaan data karyawan dapat dilakukan secara digital, otomatis, dan terintegrasi dengan sistem utama perusahaan. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama adalah menunjukkan kerangka kerja implementasi sistem ERP SAP yang mampu menjawab keterbatasan sistem ERP lain yang kebanyakan hanya mencakup modul logistik dan finansial saja. Yang kedua, menunjukkan efektivitas SAP ERP dalam meningkatkan pengendalian biaya atau cost control secara real time. Yang ketiga, menganalisis dampak penerapan SAP SuccessFactors untuk mendukung pengelolaan lebih dari 3.000 karyawan. Yang keempat, mengisi kesenjangan penelitian atau research gap dengan memberikan pendekatan implementasi ERP yang sesuai dengan karakteristik industri pertambangan batubara di Indonesia. Dan berikut beberapa literatur review, ada 5 yang saya ambil dari beberapa jurnal terkemuka, yang kebanyakan diantaranya ada yang mempelajari tentang coal mining company di Indonesia dan penerapan ERP-nya. Kemudian banyak juga yang ada beberapa yang membahas tentang implementasi sistem ERP best practice-nya. Ini yang saya kumpulkan untuk proposal penelitian saya.
Nah, kemudian sedikit kita masuk ke bab 2 atau metode penelitiannya, yaitu jenis penelitian yang saya pakai di sini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan mengamati langsung bisnis proses perusahaan pertambangan batu bara yang berskala besar, menganalisis permasalahan yang timbul akibat sistem informasi yang terpisah-pisah, dan mengevaluasi penerapan sistem ERP SAP sebagai solusi integratifnya. Penelitian ini juga bersifat aplikatif karena bertujuan untuk memberikan gambaran implementatif terhadap sistem ERP berbasis SAP dengan fokus pada modul SAP Core, yaitu SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors, dan SAP Sustainability Control Tower. Untuk lokasi dan objek penelitiannya, penelitian ini dilakukan pada PTX, perusahaan pertambangan batubara yang berskala besar yang telah memiliki kompleksitas tinggi dalam manajemen operasional, kemudian SDM yang banyak, logistik, dan keuangan yang masif. Objek penelitiannya mencakup sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lebih dari 3.000 karyawan, kemudian pengendalian biaya operasional atau cost controlnya dari pencatatan sampai perhitungan benefit, kemudian monitoring aktivitas alat berat dan distribusi logistiknya, dan sistem ERP dan aplikasi satelit yang saat ini digunakan untuk kemudian dibandingkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari bab pendahuluan proposal di atas, sekilas kita selanjutnya dapat menjelaskan yang pertama, cara kerja penerapan sistem ERP SAP sebagai metode yang diusulkan. Yang pertama di sini yang diterapkan adalah satu yang jelas core ERP platform dari SAP yang dipakai SAP S/4HANA. Ini real time data driven operation. Di sini dipandang cocok untuk dipakai karena merupakan sistem ERP generasi terbaru yang bekerja dengan in-memory database yang memungkinkan pemrosesan data secara real time. Fungsi utama dari SAP S/4HANA dalam bisnis pertambangan yang pertama beberapa modul ya. Ada modul CO atau cost control dan manajemen accounting. Di sini mencatat, mengalokasikan, dan memonitor seluruh biaya kegiatan seperti pemakaian fuel, material tambang, suku cadang alat berat, dan general overhead cost secara terpusat dan real time. Kemudian modul PM yaitu asset management dan plan management dan plan maintenance. Di sini memantau jadwal dan status pemeliharaan alat berat seperti excavator, dump truck, conveyor, dan lain sebagainya agar downtime atau breakdown bisa dikurangi melalui preventive maintenance. Kemudian ada modul LE dan MM yaitu logistic execution dan material management untuk mengelola alur logistik mulai dari permintaan barang atau PR, purchase requisition, pembelian, purchase order, hingga penerimaan barang dan manajemen stok gudang. Kemudian ada modul PP juga atau production planning di mana mengelola jadwal produksi dan perencanaan kegiatan tambang seperti penggalian, hauling, dan pengolahan batubara termasuk estimasi kebutuhan alat dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Terakhir ada modul FICO di SAP S/4HANA yaitu Finance and Controlling yang mengintegrasikan seluruh transaksi keuangan mulai dari GL atau General AR, AP, dan proses operasional untuk menghasilkan laporan laba rugi, neraca, dan cost per ton yang akurat. Alur kerja dari SAP S/4HANA itu mulai dari input data dari berbagai area kerja, dari pitnya atau tambang, kemudian finance-nya keuangan, dari logistik atau supply management, dan dari plan maintenance ke sistem SAP. SAP S/4HANA akan secara otomatis memproses, mengintegrasikan, dan menyajikan laporan berbasis real time. Dan manajemen juga dapat mengambil keputusan lebih cepat dan akurat karena data semua sudah terintegrasikan berdasarkan dashboard analitik. Yang kedua, ada penerapan SAP SuccessFactors, yaitu ini sebagai sistem human capital manajemennya ya. SAP SuccessFactors adalah solusi yang cloud-based untuk manajemen sumber daya manusia. Fungsi utamanya dalam industri tambang adalah modul core HR-nya yaitu pengelolaan data personal karyawan, di mana ini sangat membantu untuk mengelola jumlah karyawan yang banyak termasuk kontraknya, posisi kerja, struktur organisasi, dan lain-lain. Kemudian juga bisa memanage time management yang terintegrasi dengan sistem roster tambang mulai dari shift kerjanya, cuti reguler tahunan, kemudian check in check out, kemudian pembayaran lembur, dan lain-lain.
Kemudian ada modul payroll dan benefit management, yaitu yang melakukan proses gaji secara otomatis, termasuk mulai kalkulasi dari lembur atau overtime, tunjangan atau benefit lokasi, dan insentif kerja lapangan. Ada juga modul dari success factor, yaitu rekrutmen dan onboarding, di mana proses rekrutmen di success factor sudah terstruktur, termasuk tracking kandidat, pelatihan awal, dan administrasi masuk kerja. Kemudian ada modul performance dan goal management untuk menetapkan target kinerja tim dan individu berdasarkan KPI produksi dan keselamatan kerja, di mana modul-modul yang lengkap pada SAP Success Factor ini sangat sulit ditemui di aplikasi-aplikasi HCM lainnya, Pak ya. Ini jadi penerapan SAP Success Factor ini sangat cocok untuk digunakan di perusahaan yang mengerahkan SDM yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga ada SAP Sustainability Control Tower, di mana dia berfungsi untuk real time visibility dan collaboration platform yang memberikan tampilan terpadu dan real time dari seluruh alur supply chain dan distribusinya. Fungsi utama dari Control Tower yaitu untuk supply chain visibility, yaitu melihat status barang atau material seperti fuel, spare part, dan alat kerja dari supplier hingga gudang tambang secara real time. Kemudian mempunyai fitur alert dan decision support juga untuk memberikan peringatan otomatis jika terjadi keterlambatan pasokan, over budget, atau kerusakan alat berat. Kemudian ada fungsi predictive analytic juga. Ini sudah menggunakan fitur AI dan analitik untuk memprediksi kebutuhan stok, downtime alat, atau kekurangan SDM pada masa depannya. Jadi untuk alur kerja pada SAP Sustainability Control Tower adalah untuk yang pertama, SAP mengintegrasikan data logistik, procurement, dan produksi. Kemudian sistem akan menampilkan status dan KPI operasional dalam satu dashboard. Dan yang terakhir, decision maker dapat melakukan penyesuaian strategi atau intervensi cepat dari satu platform pusat. Dari modul-modul SAP utama tersebut, ini tidak bekerja sendiri, Pak ya. Jadi semua modul SAP ini saling terintegrasi, mulai dari SAP Success Factor, S/4HANA, PMM, S/4HANA FICO, sampai ke SAP Control Tower, di mana SAP Success Factor contohnya terhubung dengan payroll, perencanaan kerja, dan logistik. Untuk SAP S/4HANA PM, MM, dan PP untuk area operasional tambang ini berfungsi untuk pemantauan alat, material, dan proses produksi. Kemudian terintegrasi dengan modul FICO untuk mendapatkan data langsung dari aktivitas operasional menjadi laporan keuangan. Dan terakhir SAP Control Tower untuk monitoring supply chain, memberikan visibilitas menyeluruh antar divisi dan pihak ketiga. Kemudian apa keunggulan dari metode usulan dalam hal ini adalah penerapan SAP ERP secara terintegrasi. Jadi penelitian ini mengusulkan metode implementasi SAP ERP yang secara terintegrasi mencakup 3 pilar utama: SAP S/4HANA, SAP Success Factor, dan SAP Sustainability Control Tower. Keunggulan dari penerapan metode SAP ini ya, antara lain yang pertama, integrasi data dan proses, di mana SAP memungkinkan semua data, baik data dari operasional tambang, keuangan, maupun SDM, berada dalam satu sistem pusat, sehingga menghilangkan duplikasi data, dapat mempercepat proses pelaporan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data real time sehingga dapat lebih cepat. Yang kedua, pendekatan modular dan scalable. SAP menyediakan pendekatan modular yang bisa dikembangkan bertahap atau scalable. Dapat juga perusahaan untuk mengcustom dari beberapa atau kebutuhan aplikasi di lapangan pada SAP S/4HANA. Bisa mulai dari core modul, finance dan logistik, lalu memperluas ke HR, procurement, control, dan lain-lain sesuai kebutuhan operasional tambang. Yang ketiga, manajemen SDM sudah berbasis cloud. Dengan diimplementasikannya SAP Success Factor memungkinkan pengelolaan ribuan karyawan secara cloud-based, termasuk otomatisasi payroll, manajemen roster, dan pelacakan cuti. Hal ini sangat efektif untuk perusahaan tambang dengan operasional 24 jam dengan tenaga kerja yang terbagi dalam banyak shift. Kemudian pengawasan supply chain secara real time. Dan kelima, ada keunggulan in-memory processing dalam SAP S/4HANA yang mengandalkan
yang memungkinkan analisis dan pemrosesan data besar atau big data secara real time. Sangat relevan untuk perusahaan dengan tingkat transaksi tinggi dan kebutuhan pelaporan cepat seperti pertambangan. Kemudian yang terakhir ada dukungan standar internasional dan best practice. Seperti yang kita ketahui, SAP ini sudah merupakan standar internasional ERP ya, dibangun berdasarkan best practice dari berbagai industri global, menjadikannya lebih unggul dari ERP lain yang terbatas pada fungsional lokal atau vertikal saja. Outcome atau capaian yang diharapkan dari penelitian ini, yang pertama seperti tadi, integrasi data dan proses bisnis. Jika terwujud sistem ERP berbasis SAP yang mengintegrasikan seluruh proses utama bisnis pertambangan, dapat mengurangi redundansi dan kesalahan data akibat sistem aplikasi satelit yang terpisah-pisah atau bahkan proses yang masih konvensional atau manual. Yang kedua, peningkatan efisiensi cost control. Dengan tersedianya modul terintegrasi untuk pengawasan biaya operasional bisa secara real time, termasuk fuel, material, dan general overhead cost, sehingga mempercepat proses perhitungan dan pelaporan cost per ton dengan transparansi dan akurasi yang lebih baik. Yang ketiga, manajemen SDM berbasis digital yang lebih baik. Diterapkannya SAP SuccessFactors untuk mengelola lebih dari 3.000 karyawan, mulai dari proses personalia, benefit, roster kerja hingga cuti secara otomatis dan sistem, sehingga mendukung proses payroll yang kompleks dan bergantung pada jam kerja aktual di lapangan. Yang keempat, monitoring real time dan pengambilan keputusan yang lebih strategis dengan diterapkannya SAP Control Tower. Kelima, meningkatkan tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Dengan diterapkannya SAP memungkinkan audit trail yang jelas, transparansi transaksi, dan kepatuhan terhadap SOP yang terstandarisasi secara sistem, sehingga dapat juga meningkatkan kepercayaan dari stakeholder atau customer dan kesiapan perusahaan dalam audit eksternal. Yang terakhir adalah sebagai kontribusi ilmiah dan praktis. Penelitian ini menyediakan studi kasus yang komprehensif tentang implementasi SAP ERP di sektor pertambangan yang dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi, dan memberikan rekomendasi implementatif bagi perusahaan sejenis dalam memilih dan menerapkan sistem ERP yang tepat. Oke, mungkin itu sekilas tentang usulan dari proposal penelitian yang saya ajukan dengan judul penerapan sistem ERP SAP pada perusahaan bisnis pertambangan batubara berskala besar pada PTX. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.